Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah pentingnya nikmat kesehatan. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia, mengeluarkan kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman terang benderang dengan agama Islam. Anak sekalian, Ustadz akan melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya saya bacakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk iklan dan ciri-ciri bahasa yang diiklankan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis iklan. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Yang kelima, siswa dapat membedakan unsur-unsur dan senyawa. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan karya seni rupa daerah. Yang ketujuh, siswa dapat menguraikan contoh cerita tentang arti printing, memahami keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang kedelapan dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, marilah kita hayati salah satu arti dari ayat Al-Quran yang berbunyi, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Quran surah An-Naml ayat 60. Jadi kita hayati bahwa Allah lah yang maha kuasa, yang mampu melakukan semuanya, yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta, serta yang menurunkan air dari langit, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman dari perut bumi yang menjadikan tumbuhan-tumbuhan itu pemandangan yang indah. Dan semua tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sudah seperti itu, maka Allah lah yang berhak kita sembah. Allah lah yang berhak kita ibadahi. Jangan ada yang lain. Ya, di tema 9 yang bertema benda-benda di sekitar kita. Di subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Sebelum kita mulai, Ustadz ingatkan dengan selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dengan yang lainnya dan menerapkan 5T. Oke, anak sekalian, kita awali dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, menjelaskan bentuk-bentuk iklan pada media cetak. Iklan pada media cetak dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama iklan baris, yang kedua iklan kolom. Yang pertama iklan baris adalah iklan yang disajikan dengan tulisan singkat dan hanya beberapa baris saja. Ciri-ciri dari iklan baris antara lain, yang pertama adalah isi iklan biasanya disingkat, tujuannya untuk menghemat tempat dan biaya pemasangan iklan. Yang kedua, penyusunan iklan disesuaikan pada tempat-tempat khusus, misalnya iklan otomotif, iklan properti, dan iklan lowongan pekerjaan. Yang ketiga adalah iklan tidak disertakan dengan gambar. Yang keempat, iklan disertakan dengan nomor telepon penjual sehingga mudah untuk dihubungi pembeli jika menginginkan informasi lebih lanjut. Perhatikan contoh iklan baris. Alat rumah tangga
Jual mesin cuci import dengan harga 2.500.000 per unit di toko Gria Santosa. Jika berminat hubungi 02167812341. Kemudian dijual juga ada iklan dispenser elektrik second mulus, ada di toko Agromas Raya. Jika minat bisa menghubungi di 02167871812. Dijual juga. Nah, itu ada disingkat JL, artinya dibaca dengan jual TV flat. Harga miring. Gratis ongkir area Kota Bandung dan juga bisa nego di Kota Bandung Dago. Tokonya adalah Lopita. Apabila berminat bisa hubungi di 083541 21582. Ya, ini adalah contoh iklan baris. Tidak ada gambar, bahasanya sangat singkat. Oke, selanjutnya adalah iklan yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang berisi kata-kata dan gambar. Ciri-ciri iklan kolom antara lain yang pertama adalah isi iklan berisi kata-kata dan gambar. Yang kedua, isi iklan disampaikan tanpa ada kata-kata yang disingkat. Yang ketiga, ukuran iklan kolom lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Yang keempat, biaya pemasangan iklan kolom lebih mahal dibandingkan dengan iklan baris. Contohnya, dijual mesin cuci buatan anak negeri dengan keistimewaan kapasitas 12 kilo, kemudian dapat diatur secara kebutuhan, kemudian mampu mencuci selimut dan bed cover, dan juga mesin cuci ini tabungnya terbuat dari stainless steel dan juga tidak boros, artinya hemat energi. Silahkan dengan harga 3.500.000 per unit. Kali ini masih ada promosi dengan harga 2.900.000. Ini adalah contoh dari iklan kolom. Terdapat gambar, isi yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak singkat, kemudian lebih besar dan memakan biaya yang sangat mahal. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur bahasa yang digunakan pada iklan. Yang pertama dalam iklan harus memuat bahasa iklan. Bahasa iklan harus memiliki ketentuan-ketentuan berikut, kriteria-kriteria berikut. Yang pertama adalah mengunggah, menumbuhkan rasa ingin memiliki, kemudian informatif, kemudian menarik, kemudian kalimat yang digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Oke, perhatikan contoh iklan berikut beserta unsur-unsurnya. Ini adalah sebuah contoh iklan buku UN atau garis miring USBN 2018. Unsur-unsur iklan yang pertama adalah headline, judul iklan. Itu disajikan dalam bentuk ukuran tulisan paling besar dibandingkan ukuran teks lainnya di dalam iklan. Yang kedua adalah isi iklan. Isi iklan ini biasanya disajikan dalam bentuk gambar produk, ya, bisa tulisan. Yang ketiga, sumber iklan. Sumber iklan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Kemudian yang keempat adalah kalimat persuasif dalam iklan tersebut adalah buku-buku. Kalimat ajakan tadi tersebut bersifat buku-buku. Ya. Ingat ya, ada 4 unsur dalam iklan. Yang pertama headline, yaitu judul iklan, isi iklan, kemudian sumber iklan, dan kalimat persuasif. Mengidentifikasi jenis-jenis iklan. Jadi, kebutuhan masyarakat Indonesia ini sangat beragam, bermacam-macam. Setiap orang mempunyai keperluan masing-masing. Karena itu, iklan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya seperti berikut. Yang pertama adalah iklan penawaran, iklan permintaan, iklan pemberitahuan,
iklan layanan masyarakat, dan yang terakhir adalah iklan undangan. Next, kita lanjutkan ke muatan ilmu pengetahuan alam, mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibagi menjadi dua. Ingat, zat tunggal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jenis-jenis campuran berdasarkan kelarutannya. Campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur. Namanya campuran itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, dan senyawa dengan senyawa. Banyaknya komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu. Sifat asli zat di dalam campuran masih tampak. Perhatikan contoh. Ya, kalian lihat gambar. Ada segelas teh. Air hangat yang dicampur dengan teh saring dan gula pasir kemudian diaduk sampai rata. Air tersebut tampak berubah warna yang semula bening menjadi coklat kekuning-kuningan. Ini menunjukkan bahwa teh sudah bercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang diaduk hilang dan bercampur dengan air larut ya. Hal ini membuat rasa teh menjadi manis. Ini adalah contoh campuran homogen. Contoh kedua adalah teh manis yang telah kita buat tadi. Itu apabila kita tambahkan dengan es batu, maka es batu yang dicampurkan ke dalam teh manis tersebut membuat larutan teh menjadi dingin. Dan tanpa es batu tidak bercampur dengan teh. Ini adalah contoh dari campuran heterogen. Ya, kita lanjut ke muatan SBDP, karya seni rupa daerah. Motif karya seni rupa daerah itu bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan, pantai, motif yang banyak digunakan yaitu motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi itu identik dengan motif-motif hewan dan tumbuhan. Ini adalah contoh dari seni rupa daerah, karya seni lukis, kamasan yang berasal dari Bali, kemudian kerajinan wayang kulit yang berasal dari Jawa, dan kerajinan ukiran kayu dari Jepara, dan kerajinan kain songket dari Palembang. Next, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu PPKN, manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Berikut adalah sebab dan akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama adalah sebab nih, kurangnya interaksi bergaul dengan masyarakat yang berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda agama, maka akan hilang rasa tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Nih, kalau kita tidak berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda-beda, berbeda suku, budaya, dan agamanya, maka akan hilang rasa tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, apabila kita mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja yang ada di dalam masyarakat, maka akan sering terjadi perselisihan, membuat lingkungan tidak aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga, apabila kita tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya,
maka akibatnya kita tidak mempunyai rasa peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, jangan sampai ya. Oke, selanjutnya muatan ilmu pengetahuan sosial, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Jadi produksi itu menghasilkan barang. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi ini adalah pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang sudah diproduksi kemudian disebarluaskan. Mereka sebagai penyalur. Yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kita yang menikmati atau yang memperoleh barang tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, mungkin hanya ini yang Ustadz dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya ingatkan harus tetap semangat, kurangi bermain, banyakin belajar karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.